Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maila Putri, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh inspiratif. Beliau tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan, tetapi juga di bidang kewirausahaan. Beliau dikenal sebagai Heru Sutrisna, guru SMK Negeri 1 Sligan, biasa dipanggil Pak Mu. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya. Ini perkenalkan saya Maila Putri, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Pak Mumu, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak hingga akhirnya memilih menjadi guru bahasa Indonesia? Baiklah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya Pak Heru Sutrisna Mumu, biasa dipanggil Pak Mumu. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Sligan. Nah, cuman juga saat ini saya ngajar di pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi begini, kenapa saya memilih prodi PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Ya karena memang awalnya saya suka dengan pelajaran itu ketika masih sekolah ya. Nilai saya itu bahasa Indonesia itu paling tinggi gitu. Terus di samping itu juga saya suka dengan dengan seni, sehingga ketika saya lihat bahwa ternyata di jurusan PBSI itu ada seni teaternya seperti itu, ada sastra dan sebagainya. Nah itu tertarik untuk masuk di jurusan PBSI seperti itu. Untuk alasannya sendiri, Bapak memilih melanjutkan pendidikan S1 dan S2 di UNY. Iya. Nah, khususnya di program studi PBSI. Iya. Apa alasan Bapak Iya. memilih UNY? Iya. Kenapa kok saya masuk di UNY, baik di S1 dan S2-nya? Ya yang jelas karena UNY itu adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terbaik ya, khususnya yang keguruan kayak gitu. Karena di Jogja kan ada UGM, ada UNY. Nah kalau yang keguruan khusus guru itu kan di UNY. Nah masa masuk di situ. Dan kenapa kok masuk di PBSI kalau tidak yang lain? Karena memang dari awal, dari semasa saya sekolah itu saya paling suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dengan sastra ya. Nah saya juga darah seni saya juga sangat melekat, maka saya masuk di situ. Karena di PBS itu kan juga ada seni seperti teater, kemudian ada sastra dan sebagainya. Dan juga kenapa kok di UNY saya suka itu karena mungkin Mbak Meni juga merasakan kalau kita sedang penat atau sedang jenuh ketika kita mengikuti materi perkuliahan, tiba-tiba kita baru keluar sudah disuguhi dengan berbagai hiburan. Kita duduk-duduk di pendopo misalnya, itu sudah banyak di situ. Kita bisa melihat mahasiswa sedang belajar nari, kemudian kita geser ke gedung Sarbini, kita nonton musik dan sebagainya. Jadi kita sudah terhibur. Akhirnya kita kuliah itu enjoy, senang itu. Akhirnya ya itu di UNY gitu ya. Satu-satunya tempat perkuliahan yang menurut saya menarik dan banyak hiburan itu di FBSP. Jadi selama Bapak menjadi mahasiswa dulu, apakah ada momen atau pengalaman yang sangat berpengaruh terhadap Bapak menjadi profesi sebagai guru sekarang? Iya, jelas ada ya. Mbak Meni tahu Prof Minto ya, Prof Minto Sayuti, kemudian ada Prof Yatmi. Nah, itu beliau itu kalau ngajar itu yang sering saya gunakan untuk ngajar di sekolah saya sekarang. Seperti Prof Minto itu kalau ngajar itu kan selalu banyak dibumbui dengan guyonan-guyonan, gojekan-gojekan, sehingga mahasiswa itu tidak jenuh seperti itu. Itu saya ambil sampai sekarang ketika saya ngajar di SMK itu, saya menggunakan guyonan-guyonan seperti yang Pak Minto atau Prof Minto itu lakukan ketika memberikan perkuliahan. Kemudian juga Prof Yatmi, beliau itu memberikan kuliah itu dengan santai, dengan enak. Itu juga mahasiswa itu mudah memahami. Itu yang saya ambil juga ketika saya ngajar di SMK, sehingga ya kita ngajarnya itu santai tapi serius, dibumbui dengan goyonan juga. Oke, itu tadi momen-momen itulah yang mungkin yang kadang kami juga saya juga ini ya kangen dengan beliau-beliau gitu. Makanya
alhamdulillah ketika S2 juga ketemu lagi dengan beliau, dengan Prof Minto, dengan Prof Yatmi dan sebagainya. Saya lihat juga Bapak memiliki berbagai usaha. Apa yang mendorong Bapak untuk tidak hanya berprofesi sebagai guru, tetapi juga memiliki beberapa usaha? Iya, jadi saat ini saya juga ada usaha di rumah ya. Ada usaha buka tempat kos, jadi kos putra, namanya kos Putra Arjuna. Kemudian juga ada apa ya, semacam kantin lah, saya buka kantin sekolah. Nah, yang mendorong saya untuk berwirausaha itu yang jelas untuk tambah kesibukan, karena tahu sendiri ya kalau guru itu kan sebenarnya banyak sekali ini waktu-waktu luang kayak gitu. Ketika anak-anak libur gitu kita kan kosong gitu, makanya itu banyak peluang-peluang untuk kita berwirausaha gitu. Nah, kemudian juga untuk menjaga atau jaga-jaga besok kalau sudah purna itu, biar setelah purna kan tidak nganggur tapi udah ada usaha seperti itu. Menjadi guru sekaligus wirausaha tentu tidak mudah ya. Betul sekali. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Iya itu, karena kita memang harus pintar-pintar bisa membagi waktu gitu ya. Karena saya tuh sebenarnya kalau pagi ngajar, kemudian kalau sore ya kita bersih-bersih tempat kos itu, malamnya masih ngamen. Jadi memang 3 itu ya. Jadi itu banyak kendala sebenarnya, tapi kita harus memang benar-benar bisa mensiasati caranya gimana ya. Kita pintar-pintar bagi waktunya itu, karena kalau kita nggak bisa bagi waktu ya akhirnya nanti akan ini semuanya jadi kacau kayak gitu. Terakhir nih Bapak, apa pesan Bapak untuk kami para mahasiswa yang sedang belajar di Universitas Negeri Yogyakarta dan bercita-cita menjadi pendidik atau insan yang bermanfaat? Oke, yang jelas pesan saya tetap semangat, kemudian waktu-waktu luang bisa digunakan untuk belajar, berorganisasi, karena di kampus itu juga banyak organisasi-organisasi ya, ikut hima misalnya, atau ikut kegiatan-kegiatan apalah. Dan karena memang kegiatan-kegiatan organisasi itu sangat penting, khususnya bagi kita untuk berlatih diri, untuk mempersiapkan diri sebelum kita masuk ke menjadi guru. Jadi tetap semangat, usaha. Terus satu lagi, tidak usah ikut demo-demo, karena demo-demo itu juga akan menguras waktu, juga akan membuang, pokoknya nggak penting lah kayak gitu. Nggak usah ikut demo-demo yang tidak penting. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Mubu atas waktu dan kisah inspiratifnya. Dari cerita Bapak, saya pribadi belajar bahwa menjadi pendidik itu bukan hanya soal mengajar di kelas, tetapi juga bagaimana kita mampu menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga wawancara ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mahasiswa seperti saya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Iya, terima kasih sama-sama.